Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, Redaktur Pelaksana Harian Bali Pos, menjumpai Anda ya dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita mengangkat topik berkaitan dengan upaya mengurai kemacetan di Bali, terutama di daerah Bali Selatan ini yang semakin hari semakin kita lihat pasca COVID, pasca pandemi, ekonomi bergerak, tapi kita harus berhadapan kemacetan yang mungkin rasanya jauh lebih parah gitu ya. Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah? Saya akan mewawancari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Bapak Samsi Gurnata. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Pak Kadis. Om Swastiastu. Gimana kabar, sehat ya Selamat Pak pagi, Kadis? nge, baik ya. Ikut pusing juga nih kira-kira melihat. Harus kita sudah terbiasa. Tapi mungkin masyarakat perlu diinformasikan Pak Kadis, tentang kemacetan yang terjadi saat ini. Kira-kira dalam analisa dari Dinas Perhubungan penyebabnya apa? Ini apakah memang jumlah kendaraan yang terus bertambah, infrastruktur yang tidak berkembang, atau seperti apa Pak Kadis? Kemacetan ini kan sebetulnya di satu sisi memang kita inginkan juga ya. Untuk melihat perkembangan ekonomi gitu bahwa ya. ekonomi itu tumbuh, kemacetan terjadi itu sesuatu yang normal. Jadi di mana-mana demikian. Nah, persoalannya adalah ketika kita membutuhkan waktu yang pasti untuk melakukan mobilitas, kita memang harus punya cara untuk melakukan itu. Jadi ya mau tidak mau kita harus tata kemacetan ini, dan di mana boleh macet, di mana tidak boleh macet. Karena kalau di semua tempat tidak boleh macet, nanti banyak yang protes juga. Protes juga ya? Warung nggak laku, kemudian juga toko-toko nggak ada yang mampir kan gitu. Tapi ini memang bagian seni dari mengelola perkotaan lah gitu ya. Dulu waktu kita sepi ya kita ingin macet. Ini macet ya? Merindukan kemacetan. Merindukan kemacetan. Tapi setelah macet ya kita pusing juga gitu ya karena macet sekali. Ya yang jelas pertumbuhan jumlah kendaraan kita Pak ini sekarang cukup tinggi setelah COVID ini. Dulu tahun 2019 kendaraan kita jumlahnya masih sekitar 4,1 juta. Ya, hampir sama dengan jumlah penduduk Bali. Sekarang jumlah penduduk sekitar 4,2 juta, jumlah kendaraan sudah 4,7 juta. 4,7 juta ya? Jadi pertumbuhannya sangat tinggi. Dan kelihatannya penggunaan kendaraan pribadi juga meningkat sangat tinggi. Walau di sisi lain kita sebenarnya sudah menyediakan public transport, tetapi ini belum membantu banyak. Jadi ya memang penambahan kendaraan. Kemudian penambahan jalan juga katanya agak minim juga sekarang, karena lahan tidak ada atau gitu ya Pak Kadis ya sebenarnya. Di Bali ini kan kesulitan kita menambah infrastruktur karena sebetulnya lahan kita sempit dan kita tidak menginginkan lahan kita itu dipakai jalan yang terlalu besar-besar sehingga akhirnya memang kita kesulitan sendiri untuk deal dengan jalan itu gitu ya. Dan kemudian kita masih memerlukan banyak lahan untuk keperluan lain seperti pertanian dan sebagainya. Oke, nanti kalau jalannya dipakai tanahnya sawah dipakai jalan, habis juga nanti mengeluh lagi gitu ya. Nanti mengeluh lagi. Jadi agak dilematis juga. Tapi sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, tadi Pak Kadis kan mengatakan sudah ada public transport yang coba dibangun, dan masyarakat juga melihat ada bus Transmetro, kemudian ada Transarbagita, kemudian yang beroperasi lagi. Apalagi yang sebenarnya sudah disiapkan juga planning untuk mengurai dengan menyediakan transportasi publik? Kita ini sebetulnya sudah melakukan perencanaan perbaikan transportasi ini ya, terutama di sisi transportasi publik sejak tahun 2020. Dibantu oleh Kiat Australia dan Bappenas. Bali menyiapkan apa yang disebut sebagai Sustainable Urban Mobility Plan. Jadi perencanaan mobilitas berkelanjutan dari wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan. Nah, kemudian dari Sustainable Urban Mobility Plan ini mengamanatkan untuk penataan koridor transportasi yang terdiri dari koridor utama, ya, core koridor, kemudian ada koridor feeder, kemudian ada koridor standar, kemudian ada koneksi antar wilayah. Nah, itu sebetulnya cukup banyak pekerjaan kita yang harus kita lakukan untuk menata sistem transportasi di perkotaan di wilayah Sarbagita. Di luar itu sebetulnya secara regional
kita juga punya master plan perencanaan transportasi Bali yang tertuang di dalam perencanaan infrastruktur konektivitas ya yang terkoneksi dan terintegrasi. Nah, itu mengkonek semua pusat-pusat kegiatan termasuk pusat kegiatan nasional seperti bandara, kemudian dengan terminal tipe A Mengui, sudah itu dengan pelabuhan Padangbai, pelabuhan Gilimanuk, sampai dengan ke utara, ke Sangsit dan sebagainya. Jadi seluruh Bali itu sebetulnya sudah ada perencanaan. Tinggal sekarang bagaimana kita bisa mempersiapkan eksekusinya. Nah, eksekusi ini kan banyak yang dibutuhkan ya. Pertama, buat kesiapan kita dari sisi kelembagaan juga harus siap. Kemudian dari sisi keuangan harus siap. Kemudian selain itu mungkin persoalan tanah dan sebagainya, kesiapan lahan. Nah, sudah itu atmosfernya yang kita perlu bangun, bahwa kita membutuhkan public transport. Nah, ini atmosfer yang menurut saya yang perlu didorong, dikembangkan di antara masyarakat Bali maupun orang yang datang ke Bali. Nah, itu menggunakan transportasi Ya, publik, itu yang jadi masih kurang ya? ini memang harus dibangun ya, supaya secara environment juga kita memang ketika ada fasilitas public transport ya kita pakai gitu ya. Tadi ada sudah beberapa yang master plan, kemudian yang sudah direncanakan lah begitu ya. Nah, ini kan eksekusinya masih, tapi sudah ada tidak yang akan dieksekusi di tahun 2024 dan berikutnya? Kita tak sampai dengan tahun 2004 kami itu melakukan pembenahan di sistem public transport yang ada. Jadi sistem angkutan umum massal yang ada sekarang itu ada 7 koridor sebetulnya saum kita, 2 koridor Trans Sarbagita, 5 koridor Trans Metro Dewata. Ini akan dilakukan pembenahan sampai dengan 2025, mulai dari memperbaiki lagi struktur koridornya, kemudian rutenya kita mungkin beberapa kita akan lakukan perbaikan lagi, kemudian melakukan integrasi di antara koridor itu. Nah, sehingga terjadi kemudahan, misalnya orang naik satu kali tapi dia bisa pindah bis tanpa harus membayar. Nah, ini sedang kita proses nih, karena membutuhkan selain regulasi dan kemudian diperlukan juga kesiapan strategi termasuk tools untuk itu. Ya. Nah, itu 2024. Dan kemudian yang kedua, kita mempersiapkan feasibility study dan basic design dari 2 lintasan BRT yang east-west sama north-south. Kemudian juga penggantian beberapa bis dengan bis listrik, bis yang sekarang. Setelah itu ada LRT, bandara yang merupakan bagian dari koneksitas regional. LRT, ya, yang dari bandara sampai ke Canggu, nanti lanjut Mengui, kemudian setelah sampai di Mengui baru akan terkonek dengan sistem regional. Ya, itu sudah di planning ya? Ya, tapi eksekusinya masih... itu sudah ada kepastian eksekusi, tiga-tiganya, 2 bandara, 2 BRT, dan kemudian 1 bandara. Hanya ini harus berproses. Ya, jadi eksekusi tidak bisa sekaligus, kita siapkan prosesnya. Tentu saja masih membutuhkan waktu karena kita perlu melihat berbagai faktor. Pertama dari sisi teknis, ya. Kemudian nanti sisi keuangan, termasuk ini kan investasi, walaupun investasi pemerintah, katakan tetap kita harus lihat returnnya. Returnnya seperti apa, economic benefitnya seperti apa. Kemudian ketiga adalah dari sisi environment. Ya. Apakah lingkungan mensupport atau tidak? Misalnya kalau memang ini mau dibangun dedicated, nanti bagaimana dengan lingkungan di sekitarnya, supaya akomodasinya itu bisa bersama-sama. Tapi yang pasti ya, ke depan ini kita mengusahakan bagaimana public transport dan transportasi umum inilah yang sebetulnya yang akan menjadi sarana utama kita untuk melakukan pergerakan di perkotaan. Selain berjalan kaki, tentunya ini harus kombinasi nih, jalan kaki, kendaraan umum, kemudian kendaraan tidak bermotor. Ya. Itu yang agak susah ya Pak Gadis, harus diakui bagaimana membangun kesadaran untuk menggunakan public transport.
Tapi ada yang mengatakan kan public transport kita ini belum melayani dengan baik, rutenya belum bisa terintegrasi, kemudian kenyamanan dan oke lah murah sepertinya mungkin sudah ya, tapi terintegrasi dengan nanti akan sudah direncanakan itu ya Pak, sudah diantisipasi katakanlah begitu supaya ini betul-betul masyarakat begitu keluar rumah bisa transportasi publik yang kemudian mereka gunakan. Yang jelas Pak, transportasi publik itu tidak akan pernah sefleksibel pergerakan kendaraan pribadi. Ya. Artinya nggak ya. bisa menyesuaikan dengan kemauan kita pribadi dan gitu ya. Karena kita itu kita yang menyesuaikan gitu. gitu. Jadi tidak akan pernah itu bisa memenuhi keinginan dari orang-orang yang biasa menggunakan kendaraan pribadi. Tetapi transportasi publik ini hendaknya bisa menjadi pilihan yang memastikan adanya kepastian atau kehandalan kita untuk mencapai suatu tempat dengan on time performance yang bagus. Nah, itu yang diharapkan. Nah, bahwa untuk bisa mencapai sarana transportasi publik yang ada, nah tentu saja akan dibutuhkan access time gitu ya. Nah ini yang memang harus diperhitungkan. Kita harus mulai belajar. Tetapi Bali ini mencatat pernah memiliki sistem transportasi publik yang bagus, Pak. Oh ya? Dulu ketika kita punya BEMO dan hubungan antara BEMO dengan angkutan luar kota, zaman dulu itu kita masih punya AKDP yang sangat-sangat bagus ya. Dan tercatat bahkan sebetulnya hampir seluruh kota, bahkan kota kecamatan pun di Bali ini terkoneksi dengan baik. Nah, tapi ketika munculnya sepeda motor, kemudian masyarakat mampu membeli sepeda motor, nah transportasi publik mulai kalah. Gitu. Dan memang kita terlambat, terus terang kita terlambat mengantisipasi hal ini. Kekalahan ini sudah mutlak sampai di tahun 2012 sampai dengan 2019. Nah sekarang kita mulai bangun lagi, tapi tentu saja sulit ya. Angkutan publiknya sudah sempat mati, sudah sempat mati. Ya, kita dengar kemarin di Denpasar cuma tinggal lagi ada 2 angkot itu yang nggak Iya itu angkot pun sudah tidak berfungsi sebagai angkot karena saya lihat angkot ini lebih difungsikan sebagai kendaraan sewa untuk logistik. Iya. Tapi sebenarnya kalau Pak Kadis sendiri optimis ya kita bisa membangkitkan kembali transportasi publik. Kita tidak punya pilihan, Pak. Ya, karena jadi kalau kita bicara macet untuk mengatasi mengurainya ya itu tadi ya transportasi publik satu-satunya. Nggak ada cara lain ya Pak? Ada caranya bangun jalan yang lebih gede lagi, tapi nggak jalan itu biasanya 3 tahun kemudian macet lagi. Tapi rasanya kita tidak akan terus-menerus bisa melakukan itu. Yang jelas sekarang kita coba pindahkan orang ke sistem angkutan yang lebih besar dan sedapat mungkin nyaman dan kemudian berkombinasi dengan jalan kaki Pak. Karena kita membutuhkan sehat juga dan jalan kaki itu memberikan kesempatan untuk kita untuk berolahraga sebetulnya. Tinggal mengatur, jadi mau berapa step nih hari ini dan kemudian kita dapat berapa. Nah kemudian nanti terkombinasi dengan penggunaan kendaraan listrik. Nah dengan demikian maka lingkungan kita akan menjadi lebih baik. Ya. Baik, terima kasih. Tapi Pak Kadis mungkin ada harapan kepada masyarakat nih terkait dengan kemacetan ini. Ya kami mengharapkan sebetulnya bahwa kemacetan ini di satu sisi ini anugerah juga gitu ya, kita macet, artinya kita memang secara ekonomi membaik. Tapi kita harus kelola macet ini dan kita pastikan kita bersama-sama untuk menyelesaikan masalah kemacetan ini. Salah satunya adalah pindah ke public transport. Jadi yang teman-teman yang atau semeton yang memang berada dekat pada lintasan public transport, saya sarankan untuk mulai berpindah, mulai memikirkan untuk bagaimana melakukan perjalanan dengan lebih sehat. Ya, dan saya kira ini akan menguntungkan kita bersama-sama. Baik, terima kasih Pak Kadis atas penjelasannya dan kita sudah diberikan gambaran sebenarnya sudah ada upaya dari pemerintah, sudah ada master plan-nya, sudah ada perencanaan ke depan, tapi ini mungkin ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dan yang catatan penting yang ingin kita tekankan adalah bagaimana membangun kesadaran penggunaan public transport ini ya Pak Kadis ya, karena itulah mungkin solusi yang terbaik yang paling memungkinkan sebenarnya kita hari ini untuk mengatasi kemacetan. Memang butuh waktu,
Tapi mari kita bersama-sama mengurai kemacetan ini dengan bersama-sama ya, membangkitkan kesadaran untuk menggunakan public transport. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi. Om Santi Santi Santi. Sampai jumpa.